Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardila Oktayudra akan menjelaskan beberapa hal tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan bagian penting bagi anak-anak, dan sekolah menjadi salah satu yang berperan besar dalam memberikan fasilitas tersebut kepada siswanya. Selain dituntut untuk memiliki perilaku yang baik, terkadang pikiran muda yang ada di sekolah itu membuat siswa membutuhkan bimbingan untuk memoles kepribadian mereka. Melalui konselinglah anak diberikan nasihat tentang bagaimana mengelola dan menangani konflik emosional dan masalah pribadi. Bimbingan konseling di sekolah akan membantu siswa menangani masalah atau hal-hal di luar bidang praktek mengajar. Meski begitu, secara tidak langsung, bagian ini juga ikut mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kegiatan ini dilakukan melalui pengabdian khusus kepada seluruh siswa dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan secara maksimal kemampuan mereka masing-masing. Bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan masyarakat karena populasi yang beragam dan sejumlah tipe serta ciri problem manusia yang semakin luas. Profesi bimbingan dan konseling merupakan profesi yang unik dan khas karena berbeda dengan profesi yang lain. Sejalan dengan dinamika kehidupan, kebutuhan akan bimbingan konseling saat ini sedang dikembangkan pula pelayanan bimbingan dan konseling dalam setting yang lebih luas, seperti dalam keluarga, keagamaan, pranikah, pernikahan, lingkungan, dan lainnya. Bimbingan dan konseling merupakan dua istilah yang sering dirangkaikan bagaikan kata menjemuk. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan bimbingan kadang-kadang dilanjutkan dengan kegiatan konseling. Beberapa ahli mengatakan bahwa konseling merupakan inti atau jantung hati dari kegiatan bimbingan. Banyak ahli berusaha merumuskan pengertian bimbingan dan konseling ini. Peranan bimbingan dan konseling semakin penting di sekolah, terutama untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Hampir dapat dipastikan bahwa dalam satu sekolah akan ditemukan murid yang memiliki masalah kesulitan belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut harus diarahkan dan diberi motivasi dalam bentuk bimbingan konseling. Untuk menyelenggarakan layanan ini dengan baik, salah satu isyarat yang harus diketahui adalah memahami hakikat bimbingan dan konseling itu sendiri. Bimbingan dapat diartikan dalam suatu proses pemberian bantuan pada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak sewajarnya sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, serta kehidupan pada umumnya. Bimbingan dapat juga diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari konselor kepada klien agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Kata konseling dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu dengan penyuluhan, yaitu bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun teknik. Jadi mengenai dengan siswa yang mulai malas belajar seperti sekarang ini, sangat perlu dilakukan bimbingan konseling dengan teori behavioral, agar siswa tersebut dapat mengubah tingkah lakunya sehingga menjadi lebih baik. Konseling dengan menggunakan teori behavioral merupakan teori konseling yang efektif untuk melakukan modification tingkah laku, yaitu menekankan tingkah laku maladaptif dan tingkah laku adaptif. Evaluasi mengenai keberhasilan konseling behavioral dalam menangani kasus kemalasan belajar, kecanduan alkohol diungkapkan juga melalui analisis. Konselor juga dapat menyesuaikan teknik konseling untuk menekankan tingkah laku. Konseling behavioral ini juga tidak memandirikan klien, melainkan konseling behavioral ini menuntut konselor untuk terlibat aktif dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan persoalan individu. Konselor dalam konseling behavioral mendiagnosa tingkah laku maladaptif
dan menentukan prosedur penanganannya yang cocok dengan masalah klien, dan konselor menentukan cara-cara yang cocok digunakan untuk klien dalam usaha mengubah tingkah laku. Keterlibatan konselor dalam sebuah proses konseling yang aktif serta tidak melibatkan klien secara aktif dapat berdiri secara mandiri. Klien harus mengikuti setiap arahan dari konselor dan tingkah laku klien harus dikontrol oleh konselor agar mencapai tujuan konseling. Klien mungkin berhasil mengubah tingkah lakunya dalam sebuah proses konseling, akan tetapi terdapat kemungkinan bahwa klien tidak memahami siklus pemecahan masalah yang seharusnya ia pahami. Membantu klien tumbuh agar belajar cara pemecahan masalah yang lebih baik di kemudian hari saat mereka menghadapi masalah merupakan hal yang penting dilakukan dalam sebuah proses konseling. Pendekatan behavioral yaitu menaruh perhatian pada perubahan perilaku. Apabila ditelusuri perkembangannya sudah sejak 1960-an, konseling behavioral memberikan implikasi pada teknik dan strategi konseling dan dapat diintegrasikan dengan pendekatan lain menurut Gorge dan Christiani. Konseling behavioral berpangkal pada keyakinan tentang martabat manusia, yaitu bagian dari falsafah hidup dan bagian lagi bercorak psikologi. Rincian pendapatannya sebagai yaitu manusia tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. Manusia memiliki potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau salah. Tujuan konseling ini adalah untuk mengubah perilaku, salah satu penyesuaian dengan cara memperkuat perilaku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan, serta membantu menemukan cara-cara berperilaku tepat. Berdasarkan bekal pembawaan dan interaksi dengan lingkungan, maka terbentuk aneka pola perilaku yang menjadi ciri khas pada kepribadian individu. Manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, memahami apa yang dilakukan, dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri suatu pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Bila pola yang lama dibentuk melalui belajar, maka pola tersebut dapat diganti melalui usaha belajar yang baru. Konseling dilakukan dengan menggunakan prosedur yang bervariasi dan sistematis yang disengaja secara khusus untuk mengubah perilaku dalam batas-batas tujuan yang disusun secara bersama-sama. Krumboltz dan Thorsen menempatkan prosedur dalam belajar menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Pertama, belajar operan atau operant learning adalah belajar didasarkan atas perlunya pemberian ganjaran atau reinforcement untuk menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, adanya belajar mencontoh, yaitu cara dalam memberikan respon baru dengan cara menunjukkan atau mengerjakan model-model perilaku yang diinginkan sehingga dapat dilakukan konseling. Ketiga adalah belajar kognitif, di mana cara belajar memelihara respon yang diharapkan dan boleh mengadaptasi perilaku yang lebih baik melalui instruksi sederhana. Yang terakhir itu ada belajar emosi, yaitu cara-cara yang digunakan untuk mengamati respon-respon emosional konseling yang tidak diterima menjadi respon emosional yang dapat diterima sesuai dengan konteks classical conditioning. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.